Kami mendengar beberapa dari media bahwa menurut yang kami baca dari media tersebut, katanya saudara saksi ini mendapatkan intimidasi dari penyidik KPK. Bisa dijelaskan nggak intimidasi semacam apa, saudara saksi? Iya, jadi yang mulia, saya ini juga saya agak curhat sedikit mungkin yang mulia ya, sambil memberikan keterangan. Saya ini kan sudah dinyatakan bersalah menurut putusan yang 28 tadi. Saya sudah divonis dan saya sudah menjalani semua proses-proses hukum dan semua proses-proses. Pada saat masa percobaan saja bisa dilihat saya juga melapor ke Bapas. Bahkan kalau saya pergi saja ke Bandung yang dekat dengan rumah saya juga tetap lapor. Saya tetap bahkan saya berfoto di mana saya tinggal gitu loh. Karena saya berupaya untuk menunjukkan saya ini warga negara yang kemarin salah, iya, saya mau menebus kesalahan saya. Nah, wajar dong kalau saya merasa terintimidasi karena tiba-tiba ada surat panggilan terhadap saya, diminta sebagai saksi, dan ketika itu saksi yang ini apa lagi gitu loh, karena yang saya tahu kan kemarin Harun Masiku, lah ini apa lagi gitu. Karena saya terus terang yang mulia, saya nggak mau nonton televisi, saya nggak mau lihat-lihat podcast, trauma saya yang mulia. Karena trauma itu saya jadi nggak mau saya udah menjalani kehidupan saya dengan enak, tiba-tiba saya dipanggil. Nah, dan oke, walaupun trauma itu ada, tetap saya datangi kok gitu, dan itu juga saya sampaikan yang mulia kepada penyidik Mas Prayitno itu, Mas, saya terus terang sebenarnya punya trauma terhadap panggilan-panggilan kayak gini. Ah, Bu Tio, kenapa harus trauma? Saya bilang, saya ini sudah pernah merasakan dijemput di rumah. Saya bilang, saya lagi enak-enak, saya lagi mau sholat, tiba-tiba saya dijemput dan habis itu saya nggak pulang sampai dengan 2 tahun 8 bulan. Saya bilang, Mas Prayitno waktu itu bilang, oh saya aja biasa diperiksa Kadif Propam katanya. Iya, Mas Prayitno sudah diperiksa Kadif Propam biasa, tapi saya kan masuk di dalam. Saya bilang, saya merasakan di penjara, saya bilang gitu. Dan keluarga saya itu sudah merasakan dampak dari saya ditangkap. Anak saya itu SMA, itu dipanggil sama gurunya di depan orang-orang, dinyatakan, ibu kamu itu koruptor. Anak saya itu, untungnya anak saya udah SMA, jadi sudah, maaf, agak emosional yang mulia. Anak saya bisa menjawab itu, tapi anak saya yang paling kecil itu saya harus sampai bawa ke psikolog dan baru bisa berubah sifatnya untuk bisa ngobrol dengan orang itu baru-baru ini yang mulia. Jadi ya wajar lah kalau saya itu punya trauma, merasa punya trauma, dan suami saya itu sampai keluar dari kerjaan yang mulia, sehingga benar-benar kami nggak punya kehidupan saat itu. Jadi ya makan tabungan yang ada lah. Coba. Jadi maaf ya, tadi pertanyaannya kan soal intimidasi. Iya, maaf yang mulia. Nah, makanya saya bilang agak cocok. Apakah itu ada? Saya merasa terintimidasi, iya yang mulia. Iya. Tapi karena yang saudara sampaikan tadi kan soal trauma. Iya, kaitannya nanti ke sana karena abis dari cerita itu kemudian ada rangkaiannya yang mulia. Mohon maaf yang mulia. Boleh? Silakan. baik. Iya. Habis itu yang mulia, akhirnya mulailah pertanyaan-pertanyaan, tapi masih baik. Mas Prayitno bertanya sama saya masih baik. Tapi tiba-tiba di tengah ini ada orang yang masuk yang belakangan saya ketahui namanya Pak Rosa. Datang-datang dia langsung tanya sama saya, Hayat, tolong jelasin Hayat, katanya. Bahasanya seperti itu. Saya langsung tanya, mohon maaf Bang, saya manggilnya Abang ketika itu. Mohon maaf Bang Rosa, Hayat apa ya? Saya bilang gitu. Hayat, udahlah jelaskan Hayat apa Hayat. Saya tuh bingung. Saya bilang, Hayat apa? Saya tolong dikasih clue-nya deh, saya bilang gitu. Saya nggak ada bayangan saya tuh mengenai itu, nggak ada ingatan saya bilang di dalam itu.
Terus dia langsung ngomong sama saya, udahlah ayo kita adu deh siapa yang lebih kuat katanya. Sampai berapa lama sih Bu Tio tuh bisa tahan katanya. Terus saya bilang, astagfirullah, lillahi ta'ala Bang, saya ini nggak ngerti itu hayat apa, tolong dikasih penjelasan kepada saya. Kalau saya tahu ya saya akan jelaskan, kalau saya mengerti saya akan jelaskan. Sampai saya ngomong, pada saat pemeriksaan saya yang waktu itu saya dijadikan tersangka, saya bilang, jaksa penuntut umum dan ketua Satgas menyatakan paling kooperatif itu saya loh, saya bilang gitu. Nah saya mesti menjawab apa kalau saya tidak tahu, saya bilang. Baik, Ya, gimana? Ya, jadi saya ya udahlah katanya dia. Sampai berapa lama sih Bu Tio bisa tahan? Lillahi ta'ala Bang, saya bilang. Saya ini sudah menjalani, kalau memang saya masuk lagi, karena begini, ada lagi satu yang bagi saya, itu mengintimidasi saya dibilang, Bu Tio itu berapa lama hukumannya sih? Saya bilang vonis saya 4 tahun. Bu Tio itu penerima, itu 4 tahun tuh ini, cepet loh itu, ringan loh itu 4 tahun katanya. Saya bilang, ya saya sih serahkan pada hakim. Kalau bagi saya 4 tahun itu tidak adil bagi saya, tapi ya hakim sudah mengatakan begitu, saya mau bilang apa? Terus dia bilang, bukan berarti Bu Tio nggak bisa lagi loh saya tambah hukumannya. Bu Tio tahu kan pasal 21? Ya saat itu sebenarnya saya nggak tahu pasal 21. Itu pasal 21 Bu Tio bisa saya kenain pasal 21. Dia bilang, ya sudahlah, saya bilang, saya ini saat ini sudah lillahi ta'ala, kalau memang saya masuk lagi berarti Allah menakdirkan saya masuk lagi, saya bilang. Itu benar-benar saya katakan begitu. Nah, kemudian dia keluar sambil mukul meja, dia keluar. Yang kemudian lembut sama saya itu Mas Praitno. Sudah Bu Tio mohon dimengerti saja, beliau itu punya pengalaman yang buruk kemarin waktu Bu Tio kasusnya yang lalu. Saya bilang, loh kalau soal trauma sama, saya kan udah cerita sama Mas, saya bilang saya juga punya trauma loh. Saya bilang, saya nggak menikmati uangnya, saya nggak ngerasain apa-apa, tapi saya yang hukumannya paling lama, saya bilang gitu. Tapi saya menjalaninya dan saya menunjukkan kooperatif saya terhadap KPK, saya datang loh sekarang ini, saya bilang gitu. Dalam kondisi saya yang sakit, yang sebenarnya saya nggak boleh, karena saya tahu di luar itu wartawan pasti akan berkerumun. Dan saya itu sebetulnya tidak boleh mendekati kerumunan yang banyak, karena saya posisinya gampang tertular penyakit, dan kalau orang hanya 2 hari, saya itu bisa seminggu, bisa 10 hari, dan efeknya itu, dan itu terjadi yang mulia, karena habis itu setelah pemeriksaan itu nggak lama kemudian, saya itu masuk UGD, karena saya tidak bisa bangun, saya tidur, ketika saya bangun saya langsung pingsan. Itu terjadi berulang-ulang selama 2 hari, akhirnya saya masuk UGD. Saya harus dirawat, tapi karena uangnya saya persiapkan untuk keberangkatan saya berobat ke Cina, saya minta saya tolong kasih obat saja. Jadi saya diinfus, saya disuntik, saya berobat. Nah, pas pulang dari rumah sakit itu, malah yang di rumah saya ngasih tahu, Ibu ini ada surat dari saya nggak tahu nih dari JNE katanya. Saya terima suratnya, saya buka. Ternyata surat pencekalan yang mulia. Pencekalan dari KPK terhadap saya, dan yang paling lucu terhadap suami saya yang mulia. Suami saya itu kan tidak pernah dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba dicekal. Nah saya itu sudah minta izin yang mulia untuk berobat, dan saya sudah diambil sumpah, tiba-tiba saya dicekal. Nah, saya jadi bingung, loh kalau gitu ngapain kemarin saya itu sudah sangat kooperatif, sudah ini. Saya kemudian ya tentunya yang mulia, saya melapor kepada saya menghubungi lawyer saya kembali, yang sebenarnya lawyer saya itu sudah saya putus. Kenapa saya putus? Karena itu permintaan waktu itu, bukan permintaan, itu anjuran dari penyidik. Karena saya dipertanyakan, kenapa Bu Tio didampingi sama penyidik, sama lawyer? Saya bilang,
saya ini punya trauma, saya bilang. Nah, saya nggak ngerti masalah hukum, maka saya ingin ada orang yang. Terus Pak Rosa itu masuk lagi, sebelumnya udah masuk, terus dia tanya, dari PDI Perjuangan ya? Saya jawab iya. Karena yang terfikir oleh saya ketika saya dipanggil dan saya diskusi dengan suami, karena saya sudah menghubungi lawyer-lawyer saya yang lalu, bahkan yang bukan dari PDI Perjuangan sudah saya hubungi. Merekanya tidak bisa, saya nggak tahu apakah mereka tidak bisa karena takut atau mereka tidak bisa karena, tapi jawabannya mereka punya klien. Nah, sementara saya kan harus segera didampingi ya. Yang terfikir itu ya udah lawyer yang ada. Nah, tapi ternyata itu kemudian menjadi persoalan di dalam. Ya saya bilang gini aja, nggak apa-apa, saya nggak usah pakai itu, tapi tolong bantu saya lawyer. Kalau ada KPK memberikan lawyer kepada saya, nggak usah membayar, saya yang bayar. Tapi tentu sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya. Tolong kasih tahu siapa lawyernya, saya bilang gitu. Saya supaya bisa berdiskusi masalah hukum dengan yang saya tidak ketahui bahasa-bahasanya, saya bilang gitu. Nah, saat itu disarankan saya untuk kalau Ibu Tio merasa tertekan, kita akan berikan rekomendasi Ibu untuk ke LPSK. Saat itu saya langsung ngomong, mohon maaf Mas, mohon izin, ada Pak Rosa kan di situ. Saya bilang, ini ada CCTV. Saya bilang, saya mau memberikan pernyataan ini. Saat ini saya justru merasa tertekan oleh Bang Rosa. Saya bilang, tadinya saya dengan Mas Prayitno nggak ada, saya merasa tertekan. Tapi dengan cara Bang Rosa, saya saat ini merasa tertekan. Saya bilang begitu. Akhirnya Bang Rosa itu sampai, Pak Rosa itu sampai bicara sama saya, berapa sih Bu Tio dapat kompensasi? Katanya. Kompensasi apa? Saya bilang gitu. Iya, udah dapat berapa dari Hasto? Katanya. Astagfirullah, saya bilang, saya itu sampai detik ini tuh belum pernah ketemu, justru saya pengen ketemu, saya bilang gitu. Saya ditanya, loh kenapa pengen ketemu Mas Hasto? Loh saya pengen tanya, ini bener gak sih yang berkeliaran isu-isu yang ada di luar? Karena akibat yang seperti di luaran ini, saya kan menjadi menderita seperti sekarang ini. Saya itu kena kanker itu saya ketika di rutan KPK, yang baru ketahuan 2 tahun kemudian setelah saya bebas. Nah, ya sudah Bu Tio, akhirnya Pak Rosa ini keluar, kemudian Mas Prayitno, udah ya Bu Tio yang sabar. Akhirnya saya kembali ini lagi, iya Mas, saya bilang, saya ini udah memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya kok. Sekarang gini aja, apa yang KPK mau tanya kepada saya jawab, saya bilang gitu. Tapi tolong, saya jawab yang saya tahu, yang saya mengerti. Kalau saya nggak tahu, saya nggak mengerti, saya nggak mau jawab. Saya bilang, saya itu pertama BAP saya itu sudah jadi fakta persidangan, nggak mungkin saya rubah lagi. Saya bilang gitu. Terus yang kedua, kalau saya bohong, itu kan saya akan terancam pasal memberikan kesaksian palsu. Saya bilang, saya nggak berani, makanya saya bilang gitu. Nah, barulah kemudian berjalan kembali. Ya, sebentar saudara saksi. Kenapa maksudnya dengan soal berita acara itu? Maksudnya kenapa disuruh untuk membuat keterangan baru atau gimana? Ya, saya dibilang bicara yang sejujur-jujurnya, bicara yang sesungguhnya. Ya menurut saya yang sejujurnya dan sesungguhnya itu sudah ada di BAP. Enggak, saudara dipaksa enggak? Enggak, jadi apa? Coba saya rubah ya. Atau mungkin dijanjikan atau diiming-imingi. Oh, ya. Gimana coba? Maaf yang mulia. Jadi waktu surat panggilan saya yang pertama ada itu yang mulia, terus kan karena saya minta tolong maksudnya lawyer. Panggilan yang pertama itu tanggal 6 Januari? Bukan yang mulia, yang Desember itu, akhir Desember. Oh, yang ketika yang saya lagi nggak bisa. Akhirnya menjadi terdakwa. Enggak, saya kan panggilan pertama itu sebenarnya akhir Desember 2024 yang mulia. Iya, yang diperiksa kan sudah diperiksa 2 kali, 6 Januari kan. Ya. Betul. Nah, jadi panggilan yang pertama untuk diperiksa tanggal 6 itu. Tanggal Desember, yang kemudian kita ajukan penundaan untuk tanggal 6 Januari yang mulia. Ya. Nah, pada saat
ada surat, kemudian saya tunda, minta 6 Januari. Ada hal yang aneh, ada orang yang minta ketemu dengan saya. Minta ketemu dengan saya, karena saya nggak mau di rumah, yuk kita ketemu di luar. Ya kalau dia sih bilangnya dari teman saya, dapat nomor saya. Ketika ketemu, dia kemudian bilang minta saya untuk bicara yang sesungguhnya, untuk bicara yang sejujurnya. Tapi kemudian ada iming-iming, ya dia bilang ada lah nanti tenang untuk ekonominya Bu Tio. Kita tahu kok Bu Tio itu kemarin di ekonomi Bu Tio itu nanti bisa kita beresin. Nah, itu ada. Tapi saya bilang waktu itu. Ya, maksudnya diiming-imingi, maksudnya dijanjikan ya. Sejumlah uang begitu? Iya, jadi dia hanya bilang, jadi gini, uang tapi untuk memperbaiki ekonominya Bu Tio. Uang untuk memperbaiki ekonomi Bu Tio, tapi tidak hanya berhenti di uang itu saja. Bahwa ekonominya pokoknya kembali lagi seperti dulu lagi lah gitu ceritanya yang mulia. Tapi saya jawab saat itu, maaf karena laki-laki saya panggilnya Mas saat itu, maaf Mas, saya ini sudah menceritakan yang sejujurnya dan sesungguhnya. Saya tinggal nanti menunggu kalau KPK memanggil saya nanti ketemu. Kalau saya tahu saya pasti akan jawab jujur kok. Saya pasti akan menjawab yang sesungguhnya. Jadi saya bilang gitu sehingga transaksi itu tidak pernah terjadi. Enggak, maksud saya begini, saudara saksi. Intimidasi itu kan maksudnya tidak mesti harus penekanan kan? Artinya menjanjikan suatu hal atau iming-iming apa, nah kan? Jadi pernahkah disampaikan? Kan katanya tadi bicaralah yang sejujurnya, ya kan? Sementara menurut keterangan saudara saksi, bicara yang sejujurnya itu adalah fakta di persidangan yang sudah ingkrah pada putusan itu. Emang seperti apa yang diminta? Maksudnya apakah harus merubah keterangankah yang di BAP? Atau misalnya mengatakan, udah akuin sajalah uang itu dari si Anu misalnya. Bisa nggak saudara jelaskan itu? Enggak sih, enggak persis seperti itu. Dia hanya mengatakan, tolong Bu Tio bicara yang sejujurnya. Ini penyidik ya. Tolong Bu Tio bicara yang sejujurnya. Tolong Bu Tio bicara yang sesungguhnya. Bukan, pertanyaan saya terhadap tadi orang yang ibu saudara saksikan didatangi seseorang tuh. Iya, itu hanya dinyatakan begitu, tapi dalam tanda kutip, ya pesannya sesuaikan aja dengan yang ditanya nanti. Dengan yang ditanya ya, asumsi saya ya saat itu ya, yang akan menanyakan saya kan. Artinya dijanjikan dengan sejumlah uang ya, dijanjikan ya? Uang dan perbaikan ekonomi. Nah, boleh tahu berapa jumlah uangnya? Ya. Disebutkan saja nggak apa-apa. Ya Pak, sekitar 2 miliar. 2 miliar. Jadi dijanjikan 2 miliar ya? Ya. Artinya untuk bicara yang untuk dengan maksud mengarahkan saudara saksi untuk merubah keterangan yang sudah ada di BAP begitu ya? Kalau merubah tidak seperti itu bahasanya. Bagaimana maksudnya? Ya itu tadi, bicara yang sesungguhnya, sejujurnya sesuaikan dengan yang pertanyaan. Oke, jadi artinya disesuaikan dengan pertanyaan ya? Iya. Ya, oleh pertanyaan siapa nanti? Dia nggak bilang, tapi asumsi saya kan dipanggil oleh KPK.